Halo everyone, bertemu lagi di channel Study. Belajar itu mudah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rasio, X4, Chi-square, dan juga WHO antro. Tentunya udah gak asing kan sama nama-nama tersebut? Yuk kita bahas sekarang. Rasio pada dasarnya berfungsi untuk menyediakan ringkasan statistik berupa rasio-rasio. Nah, rasio ini juga sering disebut sebagai rasio statistik yang hasil pembagian dua variabel di mana semua variabelnya adalah data bertipe rasio yang mempunyai nilai positif. Selain itu, rasio statistik bisa menjelaskan apakah ada kesamaan antar variabel-variabel yang ada pada sebuah grouping variabel. Oke, di sini kita akan menganalisis sebuah data menggunakan rasio dan juga SPSS-nya itu. Nah, kita di sini sudah mempunyai kurang lebih 20 responden yang diketahui jenis kelamin, usia, nilai kolesterolnya, asam urat, dan lain sebagainya. Nah, kita kopikan seluruh datanya. Kita Ctrl C, kemudian di Ctrl V di SPSS-nya. Ditunggu pasti loading karena datanya banyak. Nah, sudah dipindahkan nih teman-teman di SPSS. Kita ubah ini gitu di variable view. Ini tadi kita nama, kemudian jenis kelamin kita singkat saja dengan JK, kemudian usia, lalu kolesterol kita singkat aja dengan K, kemudian ini untuk asam urat, lalu ini untuk golongan darah kita GD. Kemudian selanjutnya berat badan, tinggi badan, dan juga lainnya. Nah, ini kita ganti dengan BB. Ini kita ganti dengan TB. Ini kita ganti dengan BMI. Dan yang ini kita ganti dengan keterangan. Nah, setelah itu kita kasih di sini label, ini untuk nama, ini jenis kelamin, kemudian ini usia, kolesterol, selanjutnya asam urat, selanjutnya gula darah, lalu berat badan, ini tinggi badan, selanjutnya BMI saja, ini keterangan. Nah, dilihat measure-nya di sini sudah nominal, untuk nama, jenis kelamin juga nominal, skala, dan lain sebagainya. Kita klik data view, kita analisis sekarang untuk rasio, klik analis, kemudian deskriptif statistik, lalu klik rasio. Nah, untuk ini kita misal akan menghitung kolesterolnya sebagai numerator, diklik di sini. Kemudian usianya sebagai denominator. Kemudian jenis kelamin untuk grup variabel. Nah, klik OK. Nah, di sini sedang melakukan proses pengolahan datanya oleh SPSS. Nah, sudah ada nih teman-teman dengan case processing summary. Ini jenis kelamin laki-laki ada 10, perempuannya ada 10, dan overall berarti semuanya dihitung rasionya gitu dengan 20 responden gitu, sehingga totalnya 100%. Untuk rasio statistik for kolesterol per usianya itu untuk laki-laki Frisch-Dahl's-nya 1,020 dengan coefficient of dispersion itu 0,1,19, untuk median centernya 14,4%. Nah, untuk perempuan ini Frisch-Dahl's-nya 1,014, coefficient of dispersion-nya 0,92, dan juga mediannya centernya 13,94. Nah, itulah hasil dari rasio data yang kita hitung.
Explore atau eksplorasi, merupakan penggambaran tentang statistik data yang lebih mendalam dan untuk melakukan uji normalitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis suatu data mengenai tekanan darah di sini untuk dijadikan explore. Bagaimana caranya? Yuk disimak. Nah, di sini saya sudah mempunyai kurang lebih sekitar 20 responden dengan tekanan darah yang berbeda-beda. Ada yang darah sistoliknya 120, diastoliknya 80, dan lain sebagainya. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu SPSS-nya. Kemudian kita blok daripada tekanan darah sistolik ini dari awal sampai ke akhir untuk dipindahkan ke SPSS di Ctrl C. Kemudian pindahkan di sini di Ctrl V. Lalu udah muncul. Terus selanjutnya tadi satu data lagi, tekanan darah diastoliknya di blok dulu, kemudian di Ctrl C. Selanjutnya pindahkan di SPSS di Ctrl I. Nah, sudah ada teman-teman. Agar terlihat rapi, kita ubah di variable view-nya. Diklik variable view satu kali. Nah, di nama ini kita ubah tadi yang pertama yaitu diastolik. Yang kedua diastolik. Nah, untuk desimal kita hilangkan saja. Ini label dikasih tulisan tekanan darah sistolik, dan untuk yang bawahnya yaitu tekanan darah diastolik. Nah, jangan lupa untuk di measure-nya itu scale ya, skala. Oke, kemudian kita kembali lagi di data view. Nah, kan udah ada nih sistoliknya 120, diastoliknya 80. Kita lakukan analisis. Caranya di analis. Kemudian deskriptif statistik. Klik satu kali. Kemudian explore. Klik satu kali. Kita tunggu beberapa menit loading. Nah, kalau sudah ada, kita masukkan semuanya ke kolom dependent list. Di sininya kita di Ctrl A dulu terlebih dahulu. Kemudian pindahkan ke dependent list dengan mengklik arah tanda panah yang ini. Klik satu kali. Nah, udah berubah kan? Kemudian kita klik plots. Nah, klik factor default together and stem and leaf. Kemudian beri centang di normality plot with S. Nah, diklik. Tinggal continue. Setelah itu dirasa cukup, kita klik OK. Tunggu beberapa menit. Ini sedang melakukan proses pengolahannya gitu. Nah, teman-teman udah ada nih di sini hasil daripada explore-nya. Kita baca hasilnya, explore. Nah, ini untuk case forming summary, ini itu kayak keseluruhan data tekanan darah sistolik, diastolik setelah 20 responden, 100% kita proses di aplikasi ini. Kemudian untuk deskriptifnya, ini masing-masing tekanan darah sistolik min atau rata-ratanya yaitu 115, kemudian confidence intervalnya 107,18, maaf, kemudian remaining minnya 114,44, median atau nilai tengahnya yaitu 115, kemudian variansnya 278, kemudian standar deviasi yang mana merupakan ukuran penyebaran datanya yaitu 16, minimumnya nilainya 90, maksimum 150, range-nya 60, interquartile-nya 20, squareness-nya merupakan
distribusi data. Nah, itu 0,6013. Kemudian kurtosisnya yang mana merupakan sama juga kayak strictness yang mana untuk mengukur distribusi data, yaitu 0,260. Nah, itu untuk sistolik. Untuk diastoliknya min-nya rata-rata 84,5, confidence intervalnya 78, kemudian min-nya 83, median nilai tengahnya 80, kemudian variasinya 183, standar deviasinya 13, minimumnya 70, maksimum 120, ranknya 50, dengan interquartile ranknya 18, kemudian squeeze-nya 1,72 dan juga kurtosisnya 1,365. Nah, untuk selanjutnya yaitu test of normality yang mana merupakan hasilnya gitu. Di sini kita lihat signifikasinya. Untuk tekanan darah sistolik itu 0,80, tekanan darah diastoliknya 0,007. Diketahui bahwasanya untuk mengukur signifikasi explore, apabila signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, kita lihat pada tekanan darah sistolik itu nilainya 0,080, yang mana lebih besar dari 0,050, sehingga lebih besar dan juga dinyatakan bahwa distribusi ini normal pada tekanan darah sistolik. Namun pada tekanan darah diastolik ini signifikasinya 0,007, yang mana lebih kecil daripada 0,05, sehingga disebutkan bahwasanya untuk tekanan darah diastolik ini data tidak berdistribusi normal. Oke teman-teman, segitu untuk explore. Square dan hubungan antar variabel kategorikal. Crosstep atau tabel silang merupakan alat analisis untuk menggambarkan tentang data yang berbentuk kolom dan juga baris, serta menganalisis hubungan antara baris dan kolom dengan analisis statistik seperti chi-square, correlation, contingency coefficient, lambda, eta, kappa, dan lain sebagainya. Di sini kita akan menganalisis sebuah data menggunakan chi-square, ingin mengetahui apakah ada hubungan di antara keduanya. Di sini ada jenis kelamin dan juga kondisi atau indeks massa tubuhnya. Kita berikan kode pada setiap labelnya. Dengan perempuan itu 1, laki-laki 2, kurus sekali 1, kurus 2, ideal 3, gemuk 4, dan gemuk sekali 5. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu SPSS-nya. Setelah itu kita kopikan kode daripada jenis kelamin di Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, untuk selanjutnya di kode yang indeks massa tubuh sama kita kopikan, Ctrl C, kemudian kita paste di Ctrl V. Nah, di sini sudah ada diketahui tadi 1, 3, dan lain sebagainya kodenya ya. Kita ubah ini variabel, ini untuk CK, kemudian ini untuk IMT atau indeks massa tubuh. Desimalnya kita nolkan saja. Nah, untuk label, ini jenis kelamin. Yang ini untuk indeks massa tubuh. Nah, untuk values di sini kita ubah, jangan non, klik di sini. Kita berikan untuk value 1 itu perempuan. Untuk label 2 itu laki-laki. Kita add, kemudian klik OK. Selanjutnya di sini untuk IMT, klik 1 untuk kurus sekali. Kita add, kemudian 2 untuk kurus, di add, 3 ideal, kita add, 4 gemuk, add, dan 5 gemuk sekali, kita add. Setelah itu kita klik OK, pastikan measure-nya itu scale. Setelah itu kita kembali ke data view. Di sini sudah ada data-datanya. Kita analisis chi-square dengan klik analis, kemudian descriptive statistik, lalu crosstep,
Nah, kemudian untuk jenis kelamin ini kita masukkan ke kolom yang row. Klik tanda panah yang ini. Kemudian indeks massa tubuh diklik. Kita pindahkan ke kolom yang ini. Klik tanda panah. Kemudian kita pilih statistik di sini, klik satu kali. Nah, di sini kita ingin mengetahui chi-square dan juga contingency coefficient. Diklik saja. Setelah itu kita klik continue dan klik OK. Kita tunggu beberapa menit. Di sini sedang melakukan proses pengolahannya. Nah, sudah keluar. Kita bacakan outputnya. Di sini dengan Cache Processing Summary, dengan keseluruhan datanya itu ada 30, yang mana 100% diolah. Kemudian untuk jenis kelamin indeks massa tubuh class tabulation, untuk perempuan itu kurus ada 6, idealnya 7, gemuk 3, gemuk sekali 1 gitu. Total seluruhnya perempuan ada 17. Untuk laki-laki kurusnya ada 4, ideal 4, gemuk 5, gemuk sekali tidak ada, totalnya 13. Nah, total secara keseluruhan itu ada 30. Di sini untuk chi-square test inilah yang kita hitung dengan persen chi-square itu 0, asimsiknya 0,527 dan lain sebagainya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita akan mengetahui hubungannya. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan uji chi-square berdasarkan signifikasi, jika nilai asimsiknya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Namun, jika nilai asimsiknya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Nah, selain itu untuk contingency coefficient menyatakan kekuatan ataupun keeratan hubungan antar variabelnya. Jika nilai contingency coefficient-nya semakin mendekati nilai 1, maka hubungannya menjadi erat. Namun, jika mendekati nilai 0, maka hubungannya semakin lemah. Nah, kita lihat tadi di hasil. Di sini nilai persen chi-square-nya itu nilai asimsinya 0,527, yang mana 0,527 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan juga indeks massa tubuh. Benar kan? Nggak mungkin yang harusnya laki-laki harus gemuk atau perempuan harus kurus dan lain sebagainya, sehingga dinyatakan bahwa antara jenis kelamin dan perempuan jenis kelamin perempuan laki-laki dengan indeks massa tubuh itu tidak ada hubungan. Nah, untuk symmetric measure di sini untuk contingency coefficient itu 0,527. Yang mana 0,527 ini lebih mendekati ke arah 1 karena 0,5 lebih kan di tengah-tengah, tapi di sini kita lihat juga ada 27 gitu, lebih mendekati nilai 1. Kita lihat bahwasanya kalau mendekati nilai 1, maka hubungan terjadi semakin erat. Jadi, diketahui bahwa kalau misalnya hubungan semakin erat, berarti sangat tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan perempuan. Kita lihat juga antara chi-square test-nya. Seperti itu. Cukup untuk chi-square ini. Aplikasi WHO Anthro ataupun WHO Anthro Plus merupakan aplikasi pengolahan data antropometri yang dengan cepat, mudah, dan juga efisien tentunya. Sangat diperlukan bagi ahli tenaga gizi kesehatan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan juga bagi umumnya. Nah, untuk WHO Anthro Plus dan juga WHO Anthro ini secara garis besar sama, namun berbeda bagi penggunaannya gitu. Untuk WHO Anthro ini digunakan bagi bayi dan juga balita usia 0-5 tahun. Namun untuk WHO Anthro Plus ini digunakan untuk usia anak 6-19 tahun. Nah, pada bagian-bagiannya ini sama antara WHO Anthro dan juga WHO Anthro Plus. Terdapat 3 bagian, ada antropometri kalkulator, individual assessment, dan juga nutritional survey. Pertama kita bahas antropometri kalkulator, yang mana ini sama dengan kalkulator pada umumnya. Jadi tidak bisa di-save seperti itu. Misal di sini ada seorang pasien yang melakukan kunjungan kepada kami untuk mengetahui status gizi bayinya. Misal di sini untuk kunjungannya pada tanggal 12 pada bulan 12 tanggal 24 misal. Nah, ini bisa disesuaikan saja kapan kunjungannya seperti itu. Misal di tanggal 23. Nah, date of birth-nya ini itu kelahiran dari bayinya.
Misal di sini kan Desember 2021, kita ganti di misal tanggal 1. Nah, di sini sehingga tahun umurnya itu sudah kelihatan di sini sudah 1 tahun ataupun 12 bulan. Ini untuk jenis kelaminnya female, perempuan. Nah, untuk berat badannya itu misalnya 9,10 kilo, tinggi badannya itu kurang lebih 72 cm gitu. Nah, untuk melakukan tinggi badan ini, pengukuran tinggi badan ini dengan dilakukan dengan tidur ataupun dengan berdiri. Misal kita dengan tidur. Nah, untuk selanjutnya itu lingkar kepala ini misalnya di 44,9 gitu. Ini untuk lingkar lengan atasnya misal di 15,10. Itu gimana teman-teman data yang didapatkan gitu dari pasiennya. Itu tricep skin foldnya misal 8, subscapular skin foldnya misal 7 dan lain sebagainya. Nah, sehingga muncullah status gizinya di sini yang warna hijau ini. Nah, teman-teman perlu diperhatikan sangat pada saat kunjungan gitu, pada saat tanggal pengunjungannya. Karena jika tanggal pengunjungannya ini berubah gitu, misal menjadi bulan-bulan berikutnya gitu ya. Nah, itu sangat berubah di status gizinya, sangat berpengaruh gitu. Sehingga jangan salah pada saat memasukkan ini tanggal kunjungannya gitu. Misal tadi di tanggal 23 ya. Nah, dilihat bahwa status gizinya di sini untuk berat badan perpanjang badannya itu di atas median gitu, di antara -2 standar deviasi dan juga +2 standar deviasi. Nah, diketahui bahwasanya sesuai dengan kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks, tadi kan berat badan perpanjang badan itu -2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi itu ternyata dinyatakan normal seperti itu. Nah, teman-teman bisa klik ini yang tanda ini, tanda seperti garis-garis di sini gitu. Nah, ini kita bisa mau lihat berat badannya per umur gitu. Nah, ternyata sama di antara -2 standar deviasi dan juga +2 standar deviasi. Kan itu normal gitu, jadi sudah diketahui. Teman-teman lihat aja titik ini, titik bulat yang di sini gitu. Itu menunjukkan statusnya gitu, seperti itu. Dan juga lain sebagainya itu sama. Nah, itu untuk kalkulator, tidak bisa di-save ya. Nah, untuk selanjutnya pada individual assessment yang ini misalnya untuk perorangan, untuk pribadi gitu. Misal kita di sini klik tambah terlebih dahulu untuk menambahkan data daripada anaknya gitu. Misal klik tambah 1 kali, kemudian masukkan first name-nya, misalnya Ade, kemudian last name-nya Ade Mini, misal seperti itu. Size-nya misalnya male untuk laki-laki ya. Dia melakukan tanggal lahirnya itu misal tanggal lalu deh, tanggal 2 misal, seperti itu. Mother namanya Mimi misal. Fathernya namanya Pipi misal. Nah, untuk address-nya, alamatnya misal di Garut misalnya. Nah, untuk notes itu keterangan misalnya bayinya seperti apa gitu, seperti yang kita lihat aja misalnya bayi aktif. Nah, untuk melakukan ininya kita tambah dengan klik tambah yang ini. Nah, kita bisa di sini dia melakukan kunjungan tanggal berapa, misal benar kan tanggal segini, tanggal 24 misal. Nah, sehingga diketahui bahwa dia sudah 1 tahun 1 bulan, sudah 13 bulan gitu. Misal berat badannya itu di angka 10 kilo misalnya. Untuk panjang badannya misalnya di 59 misal seperti itu. Dilakukan dengan berdiri misalnya. Nah, terus lingkar kepalanya itu menyesuaikan misal 25, lingkar lengan atasnya itu misal menyesuaikan misalnya 14 gitu ya. Kemudian untuk tricepsnya sekian dan juga subscapularnya sekian, itu bisa menyesuaikan saja gitu. Notesnya keterangannya itu bisa aktif misal.
Nah, selanjutnya untuk motor atau motorik, nah ini bisa dilihat bahwasanya misal dari umur 1 tahun kan biasanya sudah duduk gitu ya, tapi itu teman-teman jangan asal klik gitu ya, asal-asal mengira gitu, tapi harus sesuai dengan data yang teman-teman peroleh daripada pasiennya gitu. Misal sudah bisa berdiri, sudah bisa merangkak, sudah bisa berdiri, sudah bisa lain sebagainya gitu. Kita klik save. Nah, di sini sudah tertera. Nah, data-datanya di sini ada berat badan per panjang badannya gitu. Bisa diklik aja 1 kali. Nah, ini di atas 3 standar deviasi. Nah, diketahui bahwasanya di atas 3 standar deviasi itu, nah ini lebih dari 2. Berarti itu gemuk, sangat gemuk gitu ya bayinya. Seperti itu, teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, kalau misalnya udah, kita klik save. Serasa udah otomatis klik save ya ini. Nah, kan udah muncul nih mini AD seperti itu lah. Di sini 1 visit berarti dia udah melakukan 1 kali kunjungan. Kalau misalnya nanti teman-teman mau masukin nama yang mini AD ini, AD mini ini, klik kayak ini, open gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal nambahin, misal kunjungan yang kedua, tinggal klik tambah dan lain sebagainya gitu ya. Ini tinggal masukin seperti tadi, seperti biasanya. Nah, itu untuk individual assessment. Nah, untuk selanjutnya yaitu nutritional survey. Di sini misalnya kita ditugaskan untuk mengetahui status gizi di suatu wilayah tersebut gitu. Kita klik nutritional survey, kemudian kita klik tambah agar ini data baru misalnya. Kita untuk melakukan survei di desa Marga Laksana misalnya. Notes keterangan kita melakukan survei pertama di Posyandu 1 seperti itu. Kita klik tambah di sini add untuk menambahkan datanya. Nah, di sini kita melakukan kunjungan tanggal berapa? Misal tanggal sekarang ya, tanggal 24. Kemudian kita dari klaster 1, dari tim 1 gitu. Untuk first name, nama dede bayinya misalnya Ella gitu. Last name-nya Kumala misalnya seperti itu. Dia female, perempuan. Dia lahir pada November misalnya, 2 November gitu ya. Nah, di sini sudah diketahui umurnya, udah 1 tahun 1 bulan gitu ya. Nah, untuk berat badannya misal di 10 kilo, kemudian tingginya kurang lebih 45 cm gitu. Dilakukan dengan cara tidur misalnya. Kemudian ini untuk lingkar kepalanya disesuaikan 25, lingkar lengan atasnya misalnya 14. Itu gimana teman-teman, sesuai dengan perolehan data yang didapatkan. Nah, untuk sisip juga dan suku populer juga sama. Untuk notes keterangan misalnya aktif gitu ya, bayinya aktif. Kemudian untuk motorik misalnya dede bayinya udah bisa duduk, udah bisa berdiri dengan asisten, kemudian udah bisa merangkak gitu ya. Kemudian untuk address datanya ini bisa teman-teman masukkan misalnya untuk di Indonesia gitu, provinsi, kota dan lain sebagainya. Kita klik save. Nah, nanti muncul di sini data yang kita hitung tadi gitu. Nah, di sini sudah ada keterangan status gizinya, ada grafiknya ya. Nah, kita misalnya kan kalau misalnya data ke suatu wilayah gak cuman 1 gitu data yang diperoleh, biasanya lebih dari 2 ataupun lain sebagainya. Nah, kita klik di sini untuk menambahkan baru. Kita tadi melakukan kunjungan pada tanggal 24 dari klaster 1, tim 1. Misal nama bayi yang barunya Ade, last name-nya Dean misalnya. Dia male, laki-laki. Ini kita lihat dulu dari tanggal lahirnya, misalnya di Mei, 7 Mei misalnya. Nah, dia baru 7 bulan gitu. Berat badannya misalnya 7 bulan itu 8 kilo gitu ya. Itu jangan asal-asalan, tapi sesuai dengan data yang teman-teman peroleh gitu. Untuk tinggi badannya misalnya 38 cm. Dengan tidur gitu ya pengukurannya. Nah, di sini untuk lingkar kepalanya bisa 25, ininya keringan atasnya misal 17, tricepsnya sekian, subpopularnya sekian gitu ya, sesuai dengan teman-teman peroleh. Notes-nya bayi aktif.
Nah, teman-teman di sini mau tariknya gitu, apakah dede bayinya sudah bisa duduk gitu. Misal kita baru bisa duduk, tapi yang lainnya belum bisa. Itu menyesuaikan. Address datanya misal di Indonesia gitu, provinsinya Jawa Barat dan juga lain sebagainya. Kita klik save. Nah, di sini muncul data yang kedua tadi. Nah, terus selanjutnya kita bisa lihat grafiknya kan udah sesuai. Nah, grafiknya sudah sesuai kan gitu. Nah, kalau misalnya kita mau pindahkan ke Excel, kita tinggal Ctrl A semuanya, kemudian Ctrl C. Kita buka Excelnya, kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, udah muncul tuh survei data, cluster, sex, date of birth, dan lain sebagainya ya. Itu sama seperti data yang tadi di WHO Antro. Nah, seperti itu. Di sini ditandai gitu ya, apakah dede bayinya sudah bisa duduk, ditandai dengan angka 0 gitu. Nah, mungkin itulah untuk WHO Antro ini teman-teman. Sudah cukup jelas. Apabila ada yang masih dibingungkan, teman-teman boleh komentar di kolom YouTube-nya. Nah, misal kita save ya. Do you want to save change? Yes, gitu ya. Nah, udah deh. Tuh kan ada muncul lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman. See you.